Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan eh, tutorial video ini kita akan melanjutkan pokok bahasan kuliah kita, yaitu mekanika terapan. Di sini kita melanjutkan eh, pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai teori batang. Pada pembahasan sebelumnya yang kita bahas itu adalah gaya-gaya eksternal yang bekerja pada batang. Sedangkan di sini kita akan membahas bagaimana reaksi batang terhadap gaya eksternal tersebut. Namanya di sini kita membahas gaya dalam dan momen dalam. Kata-kata dalam di sini menunjukkan bahwa sebagai respon batang terhadap gaya yang diberikan. Sedangkan gaya-gaya yang diberikan oleh gaya-gaya eksternal yang diberikan pada batang telah kita bahas di sesi sebelumnya ya. Oke, di sini capaian pembelajaran yang ingin dibahas yaitu mahasiswa mampu menghitung besarnya gaya geser dan bending moment atau momen bending ya. Yang kedua, mahasiswa dapat menggambar diagram gaya geser dan momen bending berbasis metode potongan. Jadi hanya terbatas pada metode potongan. Selanjutnya di sini gaya dalam merupakan penerapan hukum 3 Newton, yaitu sebagai gaya aksi reaksi. Contohnya di sini ya, di sini ada gambar ya, ada sebuah gaya P2 diberikan sebagai aksi, maka reaksinya yaitu akan terdapat gaya dari benda yang dikerjakan oleh P2 yang besarnya sama namun arahnya berlawanan. Di sini gaya-gaya terjadi di dalam batang disebut dengan gaya internal force atau disebut juga dengan gaya geser. Gaya geser ini sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, seperti hukum 3 Newton, besarnya sama namun arahnya berbeda, sehingga akan menjaga kesetimbangan dalam arah vertikal. Jadi yang dibahas di pokok bahasan ini yaitu gaya-gaya yang bekerja vertikal terhadap batang ya, dan juga gaya melingkar atau momen. Jadi hanya 2 pokok bahasan. Pertama, gaya yang bekerja tegak lurus, dalam hal ini gaya geser. Yang kedua yaitu momen. Sedangkan gaya aksial, gaya yang lurus, tidak kita tekankan ya, kita tidak tekankan saat ini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya di sini momen dalam ya. Momen dalam di sini yaitu, kalau momen kemarin sudah kita bahas, yaitu gaya yang menyebabkan benda berputar. Sedangkan di sini momen dalam atau momen lentur di sini adalah momen internal yang besarnya sama dengan momen luar yang bekerja. Kalau momen luarnya kita telah bahas kemarin. Sekarang kita bahas momen dalam, yaitu sebagai respon melawan momen luar. Momen luar ya, besarnya sama dengan momen luar namun arahnya yang berlawanan. Untuk momen eksternal yang telah kita bahas kemarin itu ada 2. Pertama, berasal dari beban pada batang dan tumpuan pada batang. Di sini metode yang kita gunakan yaitu metode potongan untuk mengetahui gaya dan momen dalam. Prinsipnya dengan memotong bagian-bagian tertentu dari batang dan menentukan besarnya gaya geser dan momen lentur pada masing-masing bagian potongan tersebut. Ingat ya, gaya geser gaya yang tegak lurus dari batang, dan momen lentur yaitu gaya melingkar yang bekerja pada batang. Cara mengambil potongan, yang pertama di antara gaya atau di antara sebaran gaya. Kalau kemarin kita belum belajar tentang sebaran gaya, pada saat ini kita akan belajar sebaran gaya. Di sini apabila ini ada 2 metode ya, gaya dalam atau geser bisa menggunakan integral, namun kita pakai hanya metode potongan. Metode potongan ya. Jadi di sini bentuknya seperti ini ya teman-teman. Jadi apabila ada pembebanan seperti ini, lalu kita potong, garis potongnya yaitu antara kedua beban ini misalkan ya. Nah, di sini tempat yang kita potong ini sama dengan sebuah penumpu jenis fix atau tetap, atau anggaplah seperti dikunci ya beton. Sehingga di sini ada 3 gaya sebenarnya.
yaitu gaya vertikal, gaya horizontal, namun horizontalnya tidak begitu kita hitungkan, gaya vertikal, gaya horizontal, dan gaya memutar ya. Jadi di sini tipe fix ya, sama dengan tipe fix. Nah, di sini setiap potongan akan ada di sisi sebelah kanan dan kiri ya, jelas lah kan potong membagi dua kan. Terus maka pada bagian ini dipotong muncul gaya geser dan momen bending. Ini ya gaya geser yang atas bawah ini gaya geser, sedangkan momen bending ini yang bentuknya melingkar seperti ini ya. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya besarnya gaya geser dan bending momen dari kedua sisi potong tersebut harus selalu menjaga prinsip keseimbangan. Jadi ini yang kita hitung pertama. Terus yang kedua, jika pada bagian sebelah kiri gaya dari geser vertikal ke bawah, maka untuk sebelah kanan potongan arah dari gaya geser harus vertikal ke atas ya. Jadi di sini kalau sebelah kirinya itu ke bawah, maka sebelah kanannya ini kalau kita hitung dari sebelah kanan, maka di sini harus vertikal ke atas. Kalau kita ini nanti kita praktekkan di contoh soal selanjutnya. Selanjutnya di sini sama ini ya contohnya ya. Jika sebelah sisinya ini ke bawah, maka pasangannya ini ke atas. Nah, yang ke bawah jika pada sebelah kiri potongan arah momen bending berlawanan jarum jam, maka arah bending pada sebelahnya, sebelah kanan harus searah jarum jam. Jadi kalau ini ya, ini sebenarnya yang ini ya, ini juga bisa, yang ini juga bisa ya, yang ini ya. Jika pada momen bending dipecah jadi dua, maka sisi sebelah kirinya, jika sebelah kirinya ini searah jarum jam, maka sisi sebelah kanannya atau kebalikannya ini berlawanan jarum jam. Sama dengan yang ini juga ya, ini juga bisa sebelah sini ini berlawanan jarum jam, dipotong tengah-tengahnya juga searah jarum jam. Kalau kita perhatikan seperti ini teman-teman, ini saya potong ya jadi dua. Oke, kita potong jadi dua. Oke, kita ambil garis merah. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini. Kalau ini kita potong ya, nah ini yang ini, maka ini akan muncul momen yang berlawanan seperti ini. Ini kalau momen sebelah sini. Nah, ini ya, kalau ke bawah ini berlawanan, maka ini yang searah. Nanti kita praktekkan di latihan soal. Oke, selanjutnya nah ini diagram gaya geser dan diagram bending moment. Untuk mengetahui besar dan posisi di mana gaya geser dan momen bending terbesar yang terjadi di dalam batang, bagaimana setiap batang itu interaksi gaya-gayanya, distribusi gayanya kita gambarkan dengan diagram nanti teman-teman ya. Ini kalau seumpama tanda momennya kalau seperti ini positif ya. Kalau ditekan, kalau ditarik ke atas ini negatif seperti ini. Kalau tanda gaya geser seperti ini, biasanya yang dipotong sebelah sini ya. Kalau ke bawah, nah kalau ini positif, kalau ini negatif, kalau ini gaya aksial ini biasanya tidak begitu kita perhitungkan ya. Kalau masuk ke dalam ini negatif, kalau keluar ini positif ya. Langkah-langkahnya gambar dulu ya keseimbangan seperti ini, terus tentukan besarnya aksi reaksi pada gaya menggunakan metode potongan. Tentukan V, ini gaya geser V ya, M momen bending pada setiap potongan, bisa berupa persamaan, bisa nilai juga boleh. Nomor 4, gambar diagram geser dan bending momen mengacu pada nilai V dan M pada masing-masing potongan. 5, jumlah potongan tergantung pada jumlah dan model pembebanan. Oke, kita lanjut. Sekarang ini saya ambilkan cuplik di sini cara mengambil potongan, karena yang terpenting itu mengambil potongan ya. Yang pertama di antara gaya dan di antara sebaran gaya. Yang ini kebetulan tidak ada sebaran gaya, jadi kita menggunakan di antara gaya. Oke. Nah, ini gaya-gayanya ya. Gaya tumpu di sini, gaya tumpu di sini, yang atas dan juga yang samping seperti ini ya. Ini gaya ke samping, yang mendatar ini 3, yang ke bawah ini 4. Ini 4 ya, yang biru 4, yang hijau ini 3. Nah, otomatis di sini persamaan kesetimbangannya seperti ini. Kalau kita ambil pada sumbu X, jika ke kanan ini positif ya, maka persamaannya yang sini RAX ya. Nah, dulu, nah ini A. Berarti yang biru di sini ini RAX. RAX ya. Nah, yang ini RAX. Nah,
Ini RAX saya tuliskan saja. Sorry, yang RAX. Nah, yang hijau, sorry, yang hijau ini RAX, sedangkan yang biru ini gaya. Nah, RAX ya, RAX-nya ke kanan, ini positif, sedangkan gaya yang 3 ini ke kiri, berarti kanan dan kiri sama, berarti RAX sama dengan 3, arahnya ke kanan, positif ya. Sedangkan MAX ini anunya yang sebelah sini ya, yang porosnya, jadi dihitung sebelah sini, berarti sigma MAX sama dengan 4 kali 5. 4-nya mana? 4-nya yang ini gaya ke atas ini 4 ya, karena diambilkan ke titik ini 4. Jari-jarinya berapa? Antara gaya momen adalah perkalian antara gaya dengan jari-jarinya, yaitu jarak gaya terhadap poros. Jarak gaya terhadap poros berapa? Dari sini, ini gayanya ya, tegak lurus terhadap poros. Nah, ini lurus ke sini, ini porosnya. Kalau saya garis semisal, nah ini ya, ini porosnya untuk yang nomor untuk gaya yang berwarna biru. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini ya, oke, kurang tebal, saya coba pertebal. Nah, ya ini merupakan jaraknya yaitu 5, berarti gayanya 4, jari-jarinya 5, ya ini ya, 4, 5. Nah, searah jarum jam kan putarannya seperti ini ya. Nah, ini berarti searah jarum jam ya, sana sini ya. Selanjutnya di sini ini yang titik B, di titik B ini kebalikannya, berlawanan arah jarum jam ya. Nah, berlawanan arah jarum jam, kebalik ini ya, jarum jam. Nah, ke atas ini ya, ke atas kan ke sini putarannya. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, jari-jarinya berapa? Jari-jarinya dari titik ini ke titik ini ya. Oke, coba kita ini jari-jarinya teman-teman. Dari sini jarak gaya tegak lurus terhadap porosnya. Oke, kalau misalkan saya rubah warnanya merah, nah ini ya, ini jari-jarinya, jadi terbentuklah min 8, ini RBY dikali jari-jarinya 10, ini dipindah, hasilnya 20 dibagi 10, hasilnya 2. Arahnya kemana? Arahnya ke atas, ya, kalau ke atas kan positif. Nah, di sini selanjutnya kita mencari RA dengan persamaan kesetimbangan pada suhu Y. Nah, kesetimbangan itu kan ada 3 ya, sigma Fx, sigma M, dan sigma Fy. Nah, Fy-nya yang ke atas dikurangi yang ke bawah. Yang ke atas kita anggap positif ya. Saya hapus ini jari-jarinya. Yang ke atas ini titik A, titik B. Nah, berarti RAY, RBY, sedangkan yang ke bawah yaitu yang biru ini yaitu 4 ya. RBY-nya sudah tahu 2, berarti ini 4 tambah 2 min 2 dipindahkan menjadi 2, arahnya ke atas. Ini persamaan kesetimbangan. Persamaan seperti ini telah kita bahas di bab sebelumnya tentang teori batang. Selanjutnya kita belajar bagaimana mencari gaya dalam dan momen dalam. Ini sebenarnya adalah yang dibahas di pembahasan sebelumnya teman-teman. Oke, kita coba. Nah, kita mencoba potongan antara gaya. Tadi kan di antara gaya ya, kita ambil antara yang sini, ini RAY ya, RAY, sedangkan ya di sini ya RA dan gaya yang biru, titik ini. Nah, titik di sini akan melahirkan gaya seperti ada di sini teman-teman. Tadi di sini RAX-nya 3 ya. Tadi hasilnya ini 2, yang ini 5. Oke, kita bahas ke bawah. Nah, di sini ada gaya aksial yang sini 3 ya, ke sini dan ke sini, hasilnya ini ya. Yang 3 ini positif, yang ini negatif. Berarti aksialnya 3 ke kiri. 3 ke kiri ya. Terus FY-nya di sini yang ke atas dikurangi yang ke bawah. Yang ke atas 2 ini ya,
yang ke bawah V. Nah, ini V inilah yang disebut dengan gaya geser atau gaya dalam. Nah, seolah-olah di titik ini kita dipasangi batang ini direkatkan ke tembok ya, direkatkan ke tembok atau dikunci. Jika dikunci maka seperti kemarin ya di modul juga ada namanya, nah penumpu ini ya, seperti ini dikunci ya, tertanam ya, jadi akan mengalami 3 gaya, ke samping, ke bawah, dan juga gaya memutar. Oke, kita lanjutkan. Jadi ada 3 gaya di sini, V dan momennya. Oke, kita yang FY, yang ke atas dikurangi yang ke bawah, yang ke atas 2, yang ke bawah V, gaya itu sendiri, nanti V-nya pindah jadi 2. Arahnya mana? Arahnya ke bawah. Nilainya positif, arahnya ke bawah. Yang ke bawah itu kan berarti negatif ya, teman-teman ya. Sedangkan 2 berarti positif kali negatif, hasilnya negatif. Nah, selanjutnya di sini diagram momennya di sini ya. Momennya kalau di sini 2 kali 2. Oke. Ini sebenarnya maaf ya, di sini ini sebenarnya salah 2 ya, karena di sini tuh 2 ya. Jadi salah klik. Oke, saya hapus ya. Oke, karena diambil dari sini ya. Yang ini yang 2, ini 2 sebenarnya. Oke. Saya edit 2. Sip. Nah, berarti ini jaraknya 2 ya. Jadi gayanya 2, jaraknya terhadap ini 2. Nah, momennya. Nah, kalau di sini kan searah jarum jam, berarti positif. Kalau yang ini momennya untuk melawan momen yang ada di sini, ini minus. Kan seperti itu ya, teman-teman, yang di sini kan hubungan momen-momennya tadi. Kalau yang di sini ke sini searah jarum jam, maka kebalikannya di sini berlawanan jarum jam, seperti ini teman-teman. Nah, seperti mana yang tadi yang dipotong? Nah, seperti ini ya, jadi berpasangan. Oke, selanjutnya balik yang sini-sini, yang sini-sini. Hasilnya M-nya sama dengan 4 kilofit ya. Arahnya ini ini. M yang ini arahnya berlawanan jarum jam, berarti negatif kan ya, negatif berlawanan jarum jam. Oke, selanjutnya ini potongan pertama yang ada di sini. Yang selanjutnya di sini potongan kedua. Nah, ini yang betul ya, yang 5 ya, potongan kedua di sini. Kan di antara 2 gaya, betul, masih potongan kedua. Sip. Sini 2, di sini sama dengan yang tadi, ini sigma FX-nya sama dengan sebelumnya, sama potongan 1 sama, V-nya juga sama dengan di sini kan masih satu jalur sama. Nah, yang membedakan ini cuma sigma M-nya. Sigma M-nya kalau tadi 2, kalau sekarang 5, berarti hasilnya M-nya 2 kali 5 10, pindah jadi plus 10. Namun arahnya berlawanan jarum jam. Ini yang searah jarum jam positif, berarti nilainya 10-nya positif, arahnya negatif. Berarti positif dikali negatif, hasilnya negatif. Sama dengan yang ini ya, nilainya 2-nya positif 2, tapi arahnya ke bawah negatif. Positif kali negatif berarti V-nya ini negatif. Oke, di potongan kedua yang di sini hasilnya 10, menaik ya. Jadi di sini grafiknya naik untuk momen bendingnya atau momen puntirnya. Dari MX-nya 4 naik ke 10, berarti grafiknya naik. Oke, dari potongan 4 dari potongan 2 kita ke potongan 3, selisihnya. Nah, di potongan 2 tanpa mengikutkan 4 ya, di potongan 3 kita mengikutkan gaya 4. Hasilnya seperti ini, yaitu mempengaruhi pada sigma FY-nya. Yang ke atas ada 2, ada V ini ya, V yang kita ambil arah ke atas. Ke bawah juga boleh, cuman hanya mempengaruhi tanda saja. Hanya tandanya boleh, terserah. V-nya mau ke atas mau ke bawah boleh, cuman kita coba nih ke atas ya. Yang di atas, sedangkan yang 4 kita ke bawah. Hasilnya 2 plus V ya, yang ke atas ini 2 plus V min 4. Nah, hasilnya di sini min 2 pindah menjadi 2. Positif ke A, positif ke atas, berarti positif dan positif, berarti V-nya ini positif. Sedangkan momen bendingnya sama ya dengan yang tadi, cuman sama-sama 10. Nah, jaraknya 5, 2 kali 5, ini 2 ya, jaraknya 5, terus momen bendingnya itu ini M. Nah,
Ini tidak perlu cari jarak, tidak perlu, karena ini sudah gayanya sudah gaya melingkar, sedangkan ini kan lurus. Nah, perlu jarak, kali jarak, gaya dikalikan jarak yang tegak lurus. Kalau ini sudah memutar, tidak perlu. Jadi hasilnya ini. Arahnya berlawanan jarum jam, berarti negatif, karena apa? Besarnya positif, arahnya negatif, positif dan negatif, hasilnya negatif. Selanjutnya potongan 4 yang terakhir di bagian paling belakang ini ya. Sigma fx-nya sama, sigma fx-nya beda ya, dari si ini sudah 3, yang ke kiri kanan 3, ke kiri 3, hasilnya 0. Berarti di sini gaya aksialnya 0. Sedangkan yang ke atas ini masih sama ya. Yang ke atas ini 2 dan V, sedangkan yang ke bawah 4. 2 ditambah V dikurangi 4. Hasilnya min 2 plus V. Min 2-nya pindah menjadi positif. Nilainya 2 positif, positif 2, sedangkan arahnya positif, berarti positif ya. Terus selanjutnya yang mx-nya di sini arahnya berlawanan jarum jam ya, berarti negatif ya. Berarti ada 2 momen di sini. Momen oleh yang A di sini dan oleh 4. Gaya yang 4 ini kita ambil di sini jaraknya misalkan 8. Boleh 7? Boleh. Yang penting antara 5 dan 10 terserah. Di sini saya ambil di modul itu 8 ya. Jadi di sini 2 dikali 8, ini 2 dan kali 8 potongannya di sini ya, 8. Terus 4 dikali 5, kan tadi jaraknya di sini 5 ya, 5. Nah, ini jaraknya 5. Berarti hasilnya 4 dan 3. Ini 5 ya. Jaraknya ini teman-teman, ini jaraknya ke potongannya. Oke, saya gambarkan ini jaraknya ke potongannya. Yang ini ya. Nah, ini. Oke, yang ini jaraknya. Saya kasih tanda merah. Nah, yang merah ini ya, 4-nya. Jadi 2 dikali 8 jarak ini, terus 4 dikali 3, kan 8 dikurangi 5, 3 di sini. Tapi ini ya, hasilnya 4. Berlawanan 4 positif, arahnya berlawanan, berarti 4 dan 4 positif dan negatif ya, arahnya negatif, berarti minus. Ini minus ya. Selanjutnya, nah inilah gayanya ya, gaya-gayanya. Nah, ini penggambarannya tadi, arah penggambarannya. Oke, di arah penggambarannya ini saya hapus dulu. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa kok beda ya? Nah, kalau hasil perhitungannya oleh gaya eksternal ini dari potongan 1, itu kalau seumpama positif, gayanya positif, maka aksi dari batang ini itu negatif, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Jika ini sebuah batang dikenakan gaya ke bawah, maka batang itu akan melawan gaya yang diberikan dengan besar sama namun arahnya berbeda. Nah, di sini yang kita hitung kan yang biru ini. Nah, sedangkan yang kita hitung eksternal tadi dari potongan itu yang biru ini. Nah, namun yang dicari sebenarnya yang hitam. Jadi solusinya bagaimana? Kita hitung saja besarnya yang biru. Tadi itu menghitung yang biru, tinggal mengubah tandanya saja. Jika yang biru ini tandanya positif, maka kita rubah menjadi negatif. Kalau searah jarum jam, maka kita rubah menjadi berlawanan arah jarum jam. Jadi seperti ini contoh di sini. Potongan 1 ini adalah gambar diagram geser. Ini diagram gesernya. Kita ambil potongan 1K, diagram gesernya di sini ya. Ini positif, kan ini ke bawah, ini negatif. Saya kasih tanda di sini ya. Ini negatif. Edit text negatif. Oke, ini negatif teman-teman. Ini negatif, sama ini negatif juga ya, ini negatif juga di potongan 1. Nah, hasilnya di gambarnya potongan 1 ya, ini kan potongan 1. Nah, hasilnya di gambarnya ini positif. Karena apa? Karena seperti metode ini penghitungannya tadi negatif, tapi yang kita analisa sebenarnya dari batang itu yaitu positif ya.
Nah, jadi dibalik teman-teman hasil perhitungannya. Jika hasil perhitungannya positif, maka di diagramnya itu negatif, karena kita yang dihitung adalah reaksi batang. Reaksi batang itu adalah besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Oke, potongan 2. Ini potongan 2 ya teman-teman. Kita coba di potongan 2. Di potongan 2 sama. Oke. Di potongan 2. Sorry, ini potongan 3, di potongan 2 sama ya. Ini negatif. Potongan 1 copy, tandanya Ctrl+C, ini negatif ya. Ini negatif juga. Kenapa kok negatif? Karena berlawanan jarum jam. Yang ini 10 positif dan negatif, hasilnya juga negatif. Oke, kita lihat. Nah, ini ya. Ini juga negatif di sini potongan 2. Nah, di sini tadi ya, momen bendingnya yang tadi hasilnya di potongan 1 4, potongan 2 10. Di sini ya, potongan 1 4, potongan 2 10. Kita lihat potongan 3. Di potongan 3, nah ini yang positif ya, V-nya positif. Saya copy. Yang ini positif ya, positif. Duanya positif, arahnya positif ke atas. Nah, sebaliknya yang momen bending tetap negatif. Kenapa negatif? 10-nya memang positif, arahnya berlawanan jarum jam negatif. Berarti pada potongan 3 yang ada di sini, gaya gesernya ini dibalik. Ini kan positif gaya gesernya, tapi di gambarnya nanti akan menjadi negatif di sini. Nah, negatif ya di sini. Nah, potongan 3, potongan 2. Nah, momen bendingnya tetap negatif, tapi besarnya 10. Negatif, tapi di gambar diagramnya menjadi positif. Nah, sekarang kita lihat potongan 4. Nah, ini tetap positif ya. Nah, sama. Nah, ini ya. Nah, teman-teman. Nah, ini. Nih, FY-nya gaya gesernya ke 2 positif, arahnya positif dan positif, hasilnya positif. Tapi di gambarnya dibalik menjadi negatif. Karena apa? Karena dia itu dari aksi batang melawan gaya eksternal. Yang kita hitung di sini kan gaya eksternalnya ini gaya eksternalnya. Sedangkan yang kita gambar yaitu gaya internal batangnya, dari internal batangnya. Sama seperti kita ulang lagi, jika ada batang ditekan ke bawah dengan gaya misalkan gaya 10, maka batang itu juga akan melawan gaya yang diberikan dengan sama besar 10, namun arahnya berbeda, yaitu ke atas. Oke, selanjutnya momen bendingnya sama di sini potongan 4 negatif juga, berarti di gambarnya positif. Berarti ini positif ke atas bentuk segitiga. Nah, ini diagram bendingnya, sedangkan ini diagram gesernya. Oke, teman-teman. Selanjutnya ini diagram gambarnya ya. Nah, sama mengulang yang tadi ya. Kalau bentuknya seperti ini tandanya positif, ini negatif. Kalau ini tanda gesernya sebelah ini potongannya yang ke bawah. Ini positif, ini negatif. Yang ini aksialnya ini negatif, ini positif ya. Ini untuk diagram geser V. Jika V arahnya ke atas, maka digambar negatif. Ya, negatif. Sebaliknya, jika gaya aksialnya ke kanan, ini positif ya. Kalau ya seperti ini bisa dibaca. Untuk diagram momen bending, jika F ke arah jarum jam, maka digambar negatif. Jika berlawanan jarum jam, maka digambar positif. Tapi menurut perhitungan, kalau searah jarum jam positif, kalau berlawanan jarum jam negatif. Kalau digambar dibalik, teman-teman, seperti jelasan tadi. Oke, kita coba ke latihan 2 di sini. Gambarkan diagram aksial gaya geser dan momen bending dari cantilever berikut yang diberikan gaya P. Ini sudutnya 45 ya, artinya yang ke atas dan yang ke samping itu sama. Gaya ini tipikal fix ya. Ada 3 gaya di sini, potongannya hanya ada di tengahnya, kan di antara dua gaya. Oke. Ini selanjutnya di sini ya.
Ini pertama kita gunakan persamaan kesetimbangan. Langkah pertama persamaan kesetimbangan, lalu yang kedua metode potongan. Yang pertama ini persamaan kesetimbangan kita pelajari di teori batang sebelumnya, bab 6. Sekarang kan bab 7. Oke, di sini sigma fx-nya. Nah, fx-nya yang ke kiri sama dengan yang ke kanan. Berarti min rx plus p ya. Kan jaraknya p di sini. Kenapa kok p, Pak? Ini p ya. Soalnya p ini akar 2 p. Berarti di sini p. Kenapa kok bisa p ya? Sudutnya 4, 45. Kan akar 1 ditambah akar 1 sama dengan akar 2, akar notarnya ini ya. Jadi kalau dipecah antara x dan y itu sama p. Oke, di sini sama dengan p ke kiri ya. Ke kiri sana. Sedangkan pada sigma MA-nya momen puntirnya searah jarum jam positif, maka L di sini MA-nya ke bawah sini ya. Kalau ini kan ke sini. Ini ke sini, ini searah berlawanan jarum jam, maka ini searah jarum jam. Ingat ya? Yang ini nih ya. Bentuknya kan seperti ini. Atau yang sebelumnya. Aturan sebelumnya. Nah, seperti ini. Kan gini ya, nah, mengikuti yang ini. Oke, kita kembali lagi tes ini. Maka tinggal dipindah, maka MA besarnya momen puntir bending yang ada di sini sama dengan P dikali dengan jaraknya yang tegak lurus ya. Kan saring tegak lurus. Ini antara P dengan batangnya, saring tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Nah, kita hitung sekarang pada sigma arah vertikal, yaitu sigma FY. Yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Yang ke atas ini ya, RY ini ya, positif ya. Yang ke bawah ini P negatif. Berarti RAY sama dengan P. RAY-nya positif ya. Oke, selanjutnya kita potong. Dipotong pada sumbu X di tengah ini ya. Garis potongnya di antara dua gaya, yang itu di sini dan di sini. Hasilnya itu seperti ini ya. Sama dengan tadi, kenapa kok arahnya ke sini dan ke sini seperti yang gambar tadi syaratnya. Oke. Yang pertama, persamaan kesetimbangannya di sini sama P-nya ya, ke kanan dan ke kiri. Min P tadi di sini berarti di sini P aksialnya P, berarti P aksialnya sama dengan P. Ini P aksialnya ya, akan dipotong di sini, dipotong di sini. Oke. Seolah-olah antara ini kan fix ya. Ada 3 komponen, di sini pun juga seolah-olah dibuat sama seperti ini, fix ya. Seolah-olah seperti ini, teman-teman. Ubah snipping ya, snipping. Oke, new. Oke, saya potong ini. Oke, saya copy. Nah, kalau dipotong itu sama seperti ini teman-teman. Format. Nah, seperti ini. Jadi batang itu seolah-olah dibuat seperti ini. Buat sama ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini. Ini kan bentuknya fix, bentuk 3 ya. Ada 3 gaya, maka di sini fix juga ada 3 gaya. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini gayanya momen puntir tadi PL ya. MA di sini kan MA-nya di sini ini nih, MA-nya kan ini PL. Sama di sini PL MA-nya. Terus di sini M-nya. Kita cari yang ini ya. Di momen gayanya di sini PL berlawanan jarum jam negatif dan PX. Nah, ini ya sumbunya ada di sini PX. Ini searah jarum jam. Berarti min PL berlawanan jarum jam plus searah jarum jam. Ini kan searah jarum jam, putarannya ke atas ini ya. Searah jarum jam sama dengan M. Ini dipindah, hasilnya PL min PX searah jarum jam. Ini berarti hasilnya positif ya. Kita langsung ke momen gayanya, hasilnya seperti ini teman-teman. Aksialnya ini positif ya tadi. Gaya aksial ke kanan semua berarti positif, gaya geser ke bawah semua. Kalau ke bawah kan negatif. Tapi di gambar kita balik menjadi positif. Karena apa? Karena batang gaya geser ke bawah semua ya, gaya gesernya memang ke bawah, tapi batang melawan gaya geser itu akan memberikan gaya ke atas, makanya positif. Jadi di sini yang kita bahas ada gaya yang internal oleh batang. Nah, sama momen puntirnya di sini, ini kan searah jarum jam, tapi
Nah, batangnya melawan dengan berlawanan jarum jam. Hasilnya tadi kan searah jarum jamnya. Nah ini positifnya searah jarum jam, ini searah jarum jam, gaya eksternalnya, namun dari batang melawannya sebagai aksi seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah ini ya, ini potongan pertama, ini potongan kedua, ini gaya gesernya, ini gaya momen bendingnya ya, momen bendingnya ya. Jadi seperti ini. Nah, PL maksimum PL-nya di sini seiring dengan berjalannya X, maka momen bendingnya akan semakin kecil. Seperti ini ya. Sini momen bendingnya makin besar. PL min PX. PL-nya tetap, yang berjalan itu adalah variabel X-nya, terserah dari sini sampai ke sini. Jadi hasilnya seperti ini. Sebenarnya menurut perhitungan ini positif, tapi dibalik sebagai hasil interaksi batang. Oke, kita lanjutkan ke latihan 4. Di latihan 4 ada struktur seperti ini teman-teman. Ada dua gaya, jaraknya terhadap penumpu yaitu A dengan gaya P. Di sini ada dua, yaitu jepit. Ini penumpu jepit, ini ada roll. Ada penumpu yang 1 derajat. Kalau ini hanya 1 gaya, kalau ini 2 gaya. Jaraknya kita anggap jaraknya dari sini ke sini itu N. Oke, kita coba diagram bebasnya, persamaan kesetimbangannya sama seperti bab kemarin ya. Di sini sigma FY, kita hitung sigma FY-nya, yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Yang ke atas sama aja, ini RAY dan RBY. Yang ke bawah 2P ini ya. Waktu kita pindah hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita hitung sigma sigma M atau jumlah momennya. Kita anggap ini porosnya boleh, ambil di B juga boleh, cuman saya ambil yang A lebih mudahnya ya. Oke, kita coba sekarang. Momen adalah hasil perkalian antara gaya dengan jarak yang saling tegak lurus. Ini P yang ini ya, jaraknya A terhadap titik poros, tegak lurus kan, menghasilkan ini ya. Terus yang kedua, P yang kedua, ini P ya, jarak terhadap ke sini itu sama dengan jarak L dikurangi A. Nah, L kan panjang kedua penumpu, A ini ya, sama berarti L dikurangi A, L dikurangi A, berarti P dikali L min A, hasilnya tuh ini ya. Terus yang penumpu B dikali dengan jarak terhadap penumpu A. Jadi porosnya, titik pusatnya itu di penumpu A. Semuanya dihitung terhadap penumpu A. Sini ya RBY, sini. Ini berlawanan jarum, ini semuanya sama ini dengan ini. Nah, beda arah kan ya. Kalau ini searah jarum jam, kalau ini ini yang berlawanan jarum jam ya. Yang ini yang searah jarum jam. P2 ini searah jarum jam. Ini dikalikan, hasilnya perhitungannya seperti ini teman-teman. PL ini min PA. PA ini dengan PA ini saling menghilangkan ya. Menyisakan PL dikurangi RBY dikali L. Berarti hasilnya PL sama dengan RBY dikali L. L-nya dihapus, berarti RBY sama dengan P. P-nya arahnya ke atas, berarti positif. Dari hasil RB-nya positif, substitusikan ke persamaan di atas. 2P min P hasilnya P. Berarti RAY dan RBY sama-sama memiliki gaya P arahnya ke atas. Oke, selanjutnya kita potong. Di sini sudah ada petunjuknya, dipotong dengan 2. Kenapa di sini nggak dipotong? Karena ini bentuknya simetri ya. Karena simetri berarti besarnya sama namun arahnya yang berbeda. Jadi simetri ya. Ini dengan ini kan simetri ya, jadi cukup dari sini saja. Bisa dihitung dari ini juga boleh ya, cuman lebih simpelnya dari sini. Pertama, ini titik potong 1 di antara gaya RAY dan P. Di sini dipotong seperti ini, menghasilkan potongan seperti ini. Di sini dia sama dengan penumpu fix ya. Ada 3 gaya, namun aksialnya, horizontalnya tidak kita hitung sekarang. Jadi hanya fokus pada vertikal dan momen bendingnya. Kita hitung di sini N
gaya sigma FY nya ke atas sama dengan ke bawah, yang ke atas P, yang ke bawah min V. Hasilnya V sama dengan P, arahnya ke bawah. Kalau ke bawah berarti negatif. Tapi lihat tadi interaksinya pada batang, di dalam batang akan memberikan gaya ke atas. Nah, selanjutnya di sini pada momennya di sini berlawanan jarum jam, maka di sini searah jarum jam positif ya. P kali X, X-nya ini sepanjang titik tumpu ini ke titik P ini ya. Jadi X itu boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, terserah ya. Nah, jadi makanya variabel bebas. Jadi M-nya dipindah, hasilnya P kali X. Oke. Maka M-nya ini berlawanan jarum jam, negatif ya. Namun di diagramnya nanti berubah menjadi positif. Oke, selanjutnya yang titik yang nomor 2. Oke, di nomor 2 ini sebelah sini kita hitung ya. Di sini dipotong track. Ini dikunci, tipe fix. V-nya ke bawah, sigma FY-nya yang ke atas sama dengan yang ke bawah. Yang ke bawah ada berapa? Ada 2, ada P dan V. Berarti V plus P, yang ke atas berarti P. Berarti P yang positif itu P yang ini ya. Yang negatif P yang ini. Nah, V-nya negatif ke bawah. P min P 0 ya. Berarti V-nya sama dengan 0. Berarti diagram gesernya pada potongan 2 ini 0. Berarti dari sini ke sini juga 0. Nah, yang A di sini sama dengan potongan 1, yang ini dengan ini sama dengan potongan 2. Cuman arahnya saling berbeda ya. Nah, ini hasil diagramnya ya. Sini ya. Ini potongan 1, ini potongan 2. Yang ini sama dengan potongan 2 sama dengan potongan 3 di sini. Potongan 1 sama dengan potongan 4 yang ada di sini, ya. Cuman arahnya berbeda. Jadi kalau ini positif maka di sini negatif. Oke, kita lihat di sini, perhatikan di potongan 1. Potongan 1 V-nya itu negatif ya, arahnya ke bawah, P-nya positif, arahnya negatif. Berarti positif dan negatif hasilnya negatif. Kita lihat di gambarnya dibalik. Dibalik hasilnya negatif kan, tadi gambarnya di sini positif. Kenapa kok positif? Sama dengan yang dijelaskan tadi, arah eksternalnya ke bawah, maka batang akan memberikan berlawanan dengan gaya eksternalnya itu ke atas. Gaya eksternalnya itu ini, gaya internalnya dari batang ke ini ya. Seperti ini. Ini diagram moment bendingnya ya. Nah, moment bendingnya tadi P kali A. P kali A kan statis ya. Nah, ini ya. Ini kan negatif, berlawanan jarum jam. Di sini digambarkan positif. Yang ini Px juga sama negatif, tapi sepanjang X-nya ini variabel yang naik ya, makin ke kanan makin naik, jadi bentuknya seperti segitiga, makin ke kanan ini makin naik. Sedangkan di sini A tetap konstan, berarti datar, jadi bentuknya sama dengan seperti trapesium. Ini merupakan pencerminan di sini, jadi dipotong, dicerminkan, simetri. Nah, ini juga simetri ya. Nah, sama seperti ini, digambarkan seperti ini ya, jelasnya ya. Ini dengan ini sama ya. Oke, ini positif ya. Oke, kita lanjutkan, ini sama, kita lanjutkan ke latihan 4 ya. Di latihan 4 ini sedikit lebih rumit. Di sini ini yang disebut dengan sebaran gaya. Di sini sebaran gayanya membentuk segitiga. Besar gayanya sama dengan luas segitiga, titik pusatnya sama dengan sepertiga dari tingginya. Tingginya itu ini ya, dari titik sini horizontal ini tingginya. Bukan tinggi ini maksudnya ya, titik pusatnya dari titik terpanjangnya, sepertiganya. Jadi ini panjangnya 3, sepertiga dari sini ini 1, maka terhadap jarak ini menjadi 2. Karena sepertiga kali 3 hasilnya 1. Kalau ini 1 ya. Saya copy sini. Yang ini 1. Nah, ini ya, dari sepertiga dari ini, dari yang saya gariskan ini ya. Oke, tingginya 10. Nah, oke, kita hitung dulu diagram bebasnya. Diagram bebasnya seperti ini. Kita ambil ini sebagai poros ya. Oke, momennya berarti ini gaya terhadap poros, jaraknya 2 ya, maka 15 kali 2. Arahnya seperti apa? Arahnya berlawanan jarum jam, kan putarannya seperti ini ya. Seperti ini putarannya. Oke. Sedangkan yang RB yang ini searahnya seperti ini. Nah, ini searah jarum jam, maka positif. Dari dipindah hasilnya 6. Sekarang sigma FY yang ke atas sama dengan yang ke bawah. Yang ke atas itu ini
yang ke atas, yang ke bawah ini 6 dan 9. Berarti RAY yang ini sama dengan, kan ketahuan tadi 15 ya, 15 min RAY min 6, berarti RAY hasilnya 9. 15 dari mana teman-teman? Setengah kali sekali tinggi, luasnya 10 kali 30, 10 kali 3 dibagi 2, hasilnya 15. Luas segitiga ini, luas segitiga ini tuh 15. Tingginya 10, panjangnya 3 kali setengah. Selanjutnya kita potong ya. Potongan pertama yaitu dalam seragam, di dalam seragam gaya. Jadi di sini panjangnya yang di bawah ini sama dengan ini besarnya ya, pada seragam ini besarnya setengah X dikali X per 3 kali 10. Nah, hasilnya tuh ini. Nah, terus ini kita potong yang sama di sini, ini tipikal fix ya. Jadi yang kita hitung acuannya dari sini sekarang. Oke, sigma FY-nya ke atas sama yang ke bawah. Yang ke atas itu P sini, P-nya tuh ini ya besarnya. Yang ke bawah itu 9. Ke bawah negatif kan ya, berarti min 9 sama dengan ini. Berarti ini merupakan sebuah persamaan ya, min 9 plus 5 per 3 X kuadrat. Arahnya ke bawah. Oke, selanjutnya di sini kita sigma M-nya. Sigma M-nya sama dengan, nah ini M-nya di sini, MX sama dengan 9 dikali X, ini ya, min 9 kali X karena berlawanan jarum jam. Terus panjang P itu ini ya, setengah X per 3 kali 10 itu ini P. Dikali X per 3, kan tadi ini sepertiganya, X-nya, sepertiga X-nya di sini panjangnya. Oke, jaraknya ini. Titik porosnya sekarang. Min X tidak perlu jarak karena dia sudah merupakan gaya memutar. Hasilnya seperti ini teman-teman. Arahnya berlawanan jarum, ini kan berlawanan jarum jam ya. Berlawanan jarum jam berarti negatif. Nah, setelah itu kita coba potongan kedua. Ini potongan satu ada di dalam segitiga. Sekarang di luar segitiga. Ini ya, di antara dua gaya. Di antara dua gaya, oke. Ini kan ya berarti ini di antara seragam, gaya seragam. Kalau ini di antara dua gaya ya, di sini dan ini. Oke, selanjutnya di sini potongan 2 antara 3 dan 5. Sigma FY-nya kita hitung lagi, sigma FY dan sigma M-nya. Yang ke atas itu 9, 15, yang ke bawah V2. Berarti V-nya sama dengan positif 6 kN. Tapi arahnya di sini yang ke bawah. Positif dan negatif hasilnya negatif. Tapi digambar dibalik, jadi positif. Jadi antara perhitungan dengan gambar berbeda tanda dan berbeda arah, besarnya sama. Seperti ini M-nya ya, M-nya min 9 kali X ini ya, min 9. X-nya sekarang berubah di luar segitiga antara titik tumpu ya, di antara dua gaya 9 dikali 15 kali X min 2. Nah 15 jaraknya, jarak ke sini saya gambarkan ini ya, sini. Nah ini saya garis merah R-nya untuk yang 15, X min 2. Ini ya X, di sini 2, X min 2. Selanjutnya min MX. Nah 15X nanti dikali ke dalam, nanti disaling jumlah 15 kali X dikurangi 9 hasilnya 6X. 6X ya, 15 kali 2 hasilnya 30. Oke, berlawanan jarum jam, arahnya ini ya, sigma MX nya. Nah gambar distribusinya seperti ini teman-teman, mungkin agak bingung ya. Oke, saya perjelas ini ya. Yang diagram geser pada X sama dengan 0, diagram gesernya kan tadi dalam bentuk persamaan. Persamaannya tuh ini, potongan 1. Nah ini ya, ini diagram gesernya. Ini dimasukkan angka 1, 2, 3. Ini kan potongan 1 ya, dari 0 sampai 3. Ini dari 0 sampai 3. Berarti di sini dimasukkan 0, 1, 2 dan 3. Lalu dihitung grafiknya. Nilainya negatif dikali dengan arahnya.
nilainya ya. Pada X 0 nilainya min 9, arahnya ke bawah, berarti ke bawah kan negatif. Negatif dengan negatif hasilnya positif. Karena positif maka di gambarnya gaya eksternalnya positif, maka di batang dia itu negatif ini ya. X1 pada X1 V-nya min 7, arahnya ke bawah, minus dan minus hasilnya positif. Positif dibalik ke batang hasilnya negatif. Sama dengan X2. Sama dengan X3 juga ya. X3 V positif, tapi nah ya dari 3 ini kok berubah menjadi negatif ya, arahnya ke bawah negatif. Positif dan negatif akan menjadi negatif, tapi di batang berubah menjadi positif 3 ya. Nah di sini sama juga ya, pada X sama dengan pada X sama dengan 3, hasilnya 6, 6, 6 dan 6 dan memang 6 ya hasilnya ya. Ini di potongan kedua. Potongan 2 kita lihat ini ya. Pada X-nya 1, pada X-nya 3, 6 kali 3 18, 18 kali min 10 berapa ya? Min 2. Oke, ini berarti salah ya, min 12 sebenarnya ya. Ini min 12. Pada X-nya 4, pada X-nya 4, 6 kali 4 24, 24 min 30 berarti min 6. Min 6 ya, minus dengan minus hasilnya min 6 ya. Oke, min 6 ini dirubah menjadi plus ya. X4 ini 5, hasilnya juga sama ya. Jadi seperti ini teman-teman. Oke, sekarang diagram bendingnya. Diagram bendingnya sama dengan yang tadi. Oke, sorry, maaf, ini salah, ini ya, salah hitung berarti. Ini ya yang V ya, dari 3 ke 5 positif 6 semua. Arahnya ke bawah berarti negatif. Karena negatif digambar dibalik menjadi positif. Jadi yang tadi itu yang bending, sorry, maaf. Sekarang kita yang bending ya, masukkan ke potongan 1. Nah, potongan 1 dari 0 ke 3 masukkan ke sini semua, hasilnya ternyata ini negatif semua teman-teman. Cuma apa? Cuma arahnya juga negatif dan negatif semuanya positif, sehingga di gambarnya berubah menjadi negatif. Pada potongan 2 juga sama, positif semua, sehingga semua totalnya ada di bawah garis 0 atau negatif semua ya. Nah ini merupakan gambar garis gayanya. Ini diagram moment bending, ini diagram gaya gesernya ya, seperti ini ya teman-teman. Ini potongan 1, yang ini potongan 2, potongan 1, potongan 2. Oke ya, yang 12 ini ada di titik ini, 12